lah, mute lah. Mute kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamlah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai presentasi kita mengenai ASI lama dan ASI baru. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama dengan saya sendiri Alifia Saputri, yang kedua Zaitunita Gaini, yang ketiga Bagus Muhammad Nur, yang keempat Mayang Sari, dan yang kelima Trinita Adventri. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Zaitunita Gaini. Kepada Zaitun dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI lama. ASI lama adalah ASI yang cara pengerjaannya pada prosesnya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pengertian ASI baru. ASI baru yaitu merubah pada bagian proses yang sebelumnya masih manual dalam pengecekan formulir pendaftaran ke dalam bentuk komputerisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trinita Adventri. Kepada Nita dipersilahkan. Kalau dilihat secara garis antara sistem informasi yang lama dan yang baru, tidak begitu banyak terjadi perubahan. Perubahan terjadi hanya pada proses penyimpanan dan pengolahan data serta dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan. Karena memang disinilah yang sering terjadi masalah, yaitu keterlambatan dalam penghitungan dan pembuatan laporan. Entiti yang terlibat yaitu ada panitia, calon sisba, ketua pendaftaran, pegawai pustaka, anggota, dan kepala pustaka. Dokumen yang mengalir yaitu panitia memberikan dokumen kepada sisba dan calon sisba mengisi formulir lalu menggandakannya, lalu memberikan isi formulir kepada panitia pendaftaran dan panitia pendaftaran memvalidasi isi formulir dan menggandakannya. Setelah itu, formulir yang divalidasi diberikan kepada ketua pendaftaran untuk di-ACC. Selanjutnya, ASI baru yang akan dijelaskan oleh Mayang. Kepada Mayang dipersilahkan. Mana itunya? Ketik mana? Tuh. Tidak nampak doh. Nampak tak, Mayang? Enggak. Tunggu. Wait. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ASI baru. Di sini terdiri dari beberapa entiti, yaitu yang pertama ada panitia pendaftaran, ada calon sisba, ketua pendaftaran, anggota, pegawai pustaka, dan kepala pustaka. Panitia pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kepada calon sisba. Lalu calon sisba mengisi formulir dan menggandakannya. Selanjutnya, formulir yang telah diisi oleh calon sisba diberikan kepada pegawai panitia pendaftaran. Setelah itu, panitia pendaftaran memvalidasi data apa nih? Data dari formulir dan menggandakannya. Setelah itu, formulir divalidasi. Lalu, ketua pendaftaran melakukan validasi dan meng-ACC formulir yang telah divalidasi. Formulir validasi di ACC, lalu membuat jadwal ujian
dan seterusnya from pengumuman. Setelah itu anggota melakukan kartu anggota dan buku dipinjam diserahkan kepada pegawai pustaka. Setelah itu kartu anggota, buku dan buktinya diserahkan kepada pegawai pustaka dan panitia pendaftaran. Izin katen pia. Setelah pia ke bawah katen pia. Setelah itu pegawai pustaka mencatat data anggota, membuat kartu anggota dan laporan anggota. Lalu pegawai pustaka memberikan laporan peminjaman per anggota dan laporan peminjaman keseluruhannya kepada kepala pustaka dan diarsipkan. Sudah sekian, terima kasih. Selanjutnya ASI lama yang akan dijelaskan oleh Bagus. Kepada Bagus dipersilahkan. Baiklah, kali ini panitia pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kepada calon siswa dan formulirnya diisi dan digandakan. Setelah itu dihasilkan formulir yang diisi oleh calon siswa dan dikembalikan lagi kepada panitia pendaftaran. Lalu mereka memvalidasi data isi dari formulir dan menggandakannya. Terus formulir divalidasi. Kemudian diberikan kepada ketua pendaftaran. Ketua pendaftaran melakukan ACC formulir validasi dan membuat jadwal ujian yang menghasilkan form pengumuman. Lalu pegawai pustaka mencatat data anggota, membuat kartu anggota dan laporan anggota, dan menghasilkan kartu anggota dan laporan anggota. Kartu anggota diberikan kepada anggota, lalu kartu anggota dan buku dipinjamkan dan diserahkan ke pegawai pustaka. Selanjutnya menghasilkan buku yang tersedia. Kartu anggota dan buku melakukan pengambilan pinjaman buku dan menyerahkan buku bukti pinjaman dan kartu anggota. Lalu memberikannya kepada pegawai pustaka. Lalu pegawai pustaka mencatat peminjaman dan mengeluarkan bukti peminjaman. Dan keluarlah hasil dari catatan peminjaman. Lalu pegawai pustaka membuat laporan peminjaman per orang dan laporan peminjaman dan menggandakannya. Lalu diarsipkan dan memberikan kembali kartu anggota ke anggota dan mencatat pengembalian itu. Lalu keluarlah hasil laporan pengembalian buku dan laporan jumlah buku yang diarsipkan lalu diberikan kepada kepala pustaka. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.